Baik, selamat malam. Kenalkan, kami dari SGD A9. Sini akan presentasikan mengenai student project yang berjudul Cytomegalovirus Infection. Di mana untuk SGD A9 ini beranggotakan 13 orang sebagai berikut. Next. Ini merupakan anggota dari SGD A9. Next. Berikut merupakan bahasan yang akan kami bahas selanjutnya. Next. Untuk bab 1 akan saya jelaskan di latar belakang. Kan saya Iwayan Ananda Drama yang 3 digit terakhir 224. Mana Cytomegalovirus adalah infeksi kongenital yang merupakan penyebab morbiditas paling banyak pada bayi baru lahir. Pada umumnya, anak yang terlahir dengan infeksi CMV kongenital tidak menunjukkan adanya gejala ataupun asimptomatik saat lahir. Namun, sekitar 7 hingga 10% anak akan menunjukkan gejala infeksi CMV. Gejala infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ bayi. Oleh karena itu, upaya pencegahan, deteksi dini maupun pengobatan infeksi sitomegalovirus sangat diperlukan untuk menekan angka mortalitas dan juga mencegah terjadinya kecacatan pada bayi baru lahir. Sekian saya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Airati Dia Parwati dengan 3 digit terakhir 155. Adapun tujuan dari penulisan student project yaitu dapat mengetahui dan memahami definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, memahami pemeriksaan penunjang, dan mengetahui dan memahami pengobatan dan pencegahan infeksi sitomegalovirus. Bisa di next slide. Adapun manfaat dari penulisan student project yang pertama bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui penanganan dan pencegahan infeksi sitomegalovirus serta menerapkan pengetahuan tersebut kepada lingkungan sekitar yang berkaitan. Selanjutnya yang kedua yaitu bagi institusi dan mahasiswa, menambah pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai infeksi sitomegalovirus dan menambah kepustakaan serta menambah nama baik dari institusi. Yang ketiga yaitu manfaat bagi penulis, menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai infeksi sitomegalovirus. Selain itu, penulis juga dapat melatih kemampuan menulis, berpikir kritis, dan berdiskusi. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan di bab 2 yang mengenai definisi. Cytomegalovirus atau CMV adalah salah satu virus dari famili Herpes Viridae. Virus ini dapat didapat melalui mukosa atau paparan masyarakat atau juga transmisi darah atau transplantasi darah. Sel inang utama yang diserang oleh CMV adalah monosit, makrofag, dan sel endotel. Tempat replikasi inang sekunder utama virus ini adalah pada limpa dan hati. Infeksi pada CMV terjadi di segala usia di seluruh dunia. Cytomegalovirus atau CMV dapat menyebabkan yang pertama infeksi kongenital, yang kedua gangguan pendengaran sensori neural atau SNHL, yang ketiga ada malformasi kongenital, dan yang terakhir ada kecacatan neurologis. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Primadita Atnyaswari dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi Cytomegalovirus infection, di mana Cytomegalovirus atau CMV adalah anggota terbesar dari keluarga Herpes Viridae atau HAV5, di mana manusia adalah reservoir utama. Virus ini keluar melalui cairan tubuh seperti air liur, urin, ASI, air mani, dan darah. Di sini ada jenis infeksinya dari Cytomegalovirus. Yang pertama ada primer, di mana infeksi primer ini menunjukkan bahwa individu sebelumnya tidak pernah terinfeksi penyakit untuk pertama kalinya. Dan selain infeksi primer, dapat juga adanya infeksi non-primer atau infeksi laten, di mana menunjukkan bahwa adanya reaktivasi infeksi sebelumnya atau infeksi dengan jenis virus yang berbeda. Next. Perubahan hormonal yang terkait dengan kehamilan dan menyusui dapat merangsang reaktivasi Cytomegalovirus infection. Nah, di mana yang tadi saya sempat jelasin tentang infeksi primer, sekarang akan dikaitkan dengan perubahan hormonal ini, di mana adanya risiko terbesar penurunan melalui plasenta, di mana sebesar 30-35% dibandingkan dengan infeksi non-primer sebesar 1,1 sampai 1,7%. Namun, tingkat seroprevalensi yang relatif tinggi menandakan bahwa Cytomegalovirus biasanya disebabkan oleh infeksi maternal non-primer. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Baskara, Igus Tunggu Bagus Baskara dengan 3 NIM terakhir 243 akan menjelaskan faktor risikonya.
Jadi faktor risiko penting untuk infeksi primer selama kehamilan adalah kontak yang terlalu lama dengan anak kecil. Anak-anak yang terinfeksi CMV di bawah usia 2 tahun mengeluarkan virus dalam urin dan air liur mereka selama sekitar 24 bulan. Penumpahan CMV dalam urin dan sekresi serviks meningkat seiring kemajuan kehamilan. Dengan demikian, penularan penyakit lebih mungkin terjadi pada tahap kehamilan yang lebih lanjut. 58 hingga 78% pada trimester ketiga dibandingkan dengan 30 hingga 45% pada trimester pertama. Namun, gejala sisa jangka panjang lebih kecil kemungkinannya terjadi jika janin terinfeksi di akhir kehamilan. 24 hingga 26% jika terinfeksi pada trimester pertama, dan 2,5 hingga 6% jika terinfeksi setelah 20 minggu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nyaman Bagus Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 015. Saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi cytomegalovirus infection. Persebaran infeksi cytomegalovirus tidak dipengaruhi oleh musim dan tersebar secara luas endemik di seluruh dunia. Prevalensi infeksi memiliki keberagaman pada setiap negara. Pada negara dengan sosial ekonomi rendah, pasien yang terkonfirmasi terinfeksi CMV berkisar antara 80-90% dari jumlah populasi umum masyarakat dan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada negara dengan tingkat sosial ekonomi lebih baik, ditemukan kondisi yang lebih baik dengan jumlah positif terinfeksi sekitar 60-70% dari jumlah populasi masyarakat umum. Prevalensi pada negara berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia, infeksi CMV menjadi penyebab utama kelainan kongenital pada bayi. Infeksi primer dilaporkan terjadi pada 0,15 sampai 2% dari populasi wanita hamil dan 40% dari jumlah tersebut dapat ditularkan oleh ibu pada bayi. Sebagian besar infeksi CMV non-primer atau sekitar 85-90% tidak menimbulkan gejala atau bersifat asimptomatik. Berdasarkan penelitian, sebanyak 30% dari subjek pasien terinfeksi CMV kongenital dapat bersifat fatal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya di sini Jauh Ngaka Nyaman Bagus Permanandana dengan 3 digit NIM terakhir 20 akan menjelaskan tentang patogenesis cytomegalovirus. Yaitu cytomegalovirus memiliki beberapa tipe patogenesis, yaitu normal host, immunosuppressed host, dan pada congenital and prenatal infection. Next. Yang pertama, paranormal host. Cytomegali dapat ditransmisikan dari kontak orang yang telah terinfeksi kepada orang lain. CMV juga telah menginfeksi akan mengalami masa inkubasi sekitar 4-8 minggu. Selain itu, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi sistemik yang mana bersifat laten atau seumur hidup. Next. Pada pasien immunosuppressed memiliki patogenesis patologi jauh lebih parah daripada orang yang memiliki host normal. Individu yang memiliki risiko tinggi terinfeksi CMV adalah pasien yang telah menerima hematopoietic transplantation, perawatan kemoterapi, dan juga penderita AIDS. Next. Yang terakhir yaitu infeksi cytomegalovirus pada janin dan juga bayi baru lahir, yang mana menunjukkan suatu cacat dalam perkembangan dan bahkan memiliki keterbelakangan mental. Cytomegalovirus ini dapat ditransmisikan di dalam rahim dengan baik secara primer maupun reaktif infeksi. Selain itu, dapat ditransmisikan melalui intraureterin. CMV juga dapat menginfeksi bayi melalui paparan virus pada saluran genital ibu, selama proses persalinan dan melalui ASI ibu yang terinfeksi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meda dengan 3 digit NIM terakhir 054, akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis. Infeksi CMV kongenital ini dapat ditemukan sebagai cytomegalic inclusion disease yang dikaitkan dengan mikrosefali, gangguan kejang, cacat kognitif, keterlambatan perkembangan, dan gangguan pendengaran sensorineural. Tanda dan gejala klinis dari cytomegalic inclusion disease ini berupa hiperbilirubinemia, petekia atau purpura, hepatosplenomegali, infeksi saluran nafas, dan variasi dari kelainan-kelainan ekstraneural dan okuler cerebral. Nah, terdapat hanya sekitar 7-10% anak yang menunjukkan gejala infeksi CMV kongenital saat lahir. 3 manifestasi klinis yang sering ditemukan sehingga disebut juga trias infeksi CMV kongenital adalah jaundice sebanyak 62%, petesia sebanyak 58%, dan hepatosplenomegali sebanyak 50%, di mana manifestasi klinisnya dapat dilihat lebih jelas pada tabel di sebelah kanan. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Cynthia dengan 3 digit NIM terakhir 247 akan menjelaskan mengenai diagnosis dari cytomegalovirus infection. Diagnosis dari cytomegalovirus sebaiknya dilakukan dengan melalui reaksi rantai polimerase waktu nyata atau PCR dari air liur atau urin dan dilakukan sesegera mungkin setelah bayi lahir serta dalam rentangan waktu 3 minggu setelah bayi lahir. Setiap pemeriksaan PCR yang hasilnya positif, maka harus dikonfirmasi dengan sampel ulang. Untuk mendiagnosis pemeriksaan PCR lebih unggul dari kultur virus, tetapi pemeriksaan urin tidaklah lebih unggul dari pemeriksaan air liur. Next. Bercak darah kering dapat digunakan sebagai metode diagnosis, tetapi sensitivitas pada metode ini rendah, sehingga jika CMF tidak didiagnosis sesegera mungkin atau setelah kelahiran, maka diagnosis retrospektif CMF akan sangat sulit. Diagnosis prenatal pada kasus yang dicurigai dapat dibuat dengan biakan atau PCR. Untuk mendiagnosis CMF, cairan ketuban dari amniocentesis karena virus akan terdeteksi di dalam cairan ketuban. Pengujian dianjurkan untuk dilakukan 21 minggu setelah kehamilan dan setidaknya 7 minggu setelah serokonversi dikonfirmasi. Pengujian lebih awal pada kehamilan dapat menurunkan sensitivitas. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Madidi Mkanyana dengan 3 digit NIM terakhir 127. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang dari cytomegalovirus infection. Ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah PCR, yang kedua yaitu CT scan, lalu MRI, USG, amniocentesis, dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti imunoserologi, IgG, dan IgM anti-CMV. Nah, untuk PCR di sini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya DNA cytomegalovirus dengan sampel berupa urin, darah, maupun saliva. Ini memiliki tingkat sensitivitas hingga 89% dan juga memakan waktu yang cepat. Pemeriksaan CT scan dilakukan untuk menilai adanya atau tidaknya edema pada otak maupun hidrosepalus. Pemeriksaan MRI di sini digunakan untuk mengetahui adanya atau tidaknya kelainan otak akibat infeksi cytomegalovirus ini. Sedangkan untuk pemeriksaan USG digunakan untuk memindai ada atau tidaknya kelainan pada intrakranial. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, saya Desi Putra Wandasa dengan 3 digit NIM terakhir 074. Di sini saya akan melanjutkan pada pengobatan cytomegalovirus infection, di mana terapi antivirus dengan ganciclovir intravena direkomendasikan untuk penyakit cytomegalovirus ini. Foscarnet dapat digunakan sebagai pengganti ganciclovir jika ganciclovir tidak dapat diberikan karena efek toksik atau resistensi antivirus. Untuk cidofovir atau kombinasi Foscarnet dan ganciclovir pada dosis penuh dapat digunakan sebagai terapi lini kedua atau lini ketiga untuk penyakit cytomegalovirus. Suntikan intravitreal ganciclovir atau Foscarnet dapat digunakan untuk pengobatan retinitis cytomegalovirus yang dikombinasikan dengan terapi sistemik. Ganciclovir dapat digunakan sebagai pengganti ganciclovir atau Foscarnet intravena, di mana kecuali pada pasien dengan graft versus host disease gastrointestinal yang parah. Penambahan imunoglobulin atau globulin hiperimun pada terapi antivirus dapat dipertimbangkan untuk pengobatan pneumonia cytomegalovirus. Untuk manifestasi penyakit cytomegalovirus selain pneumonia, diberikan terapi antivirus tanpa penambahan imunoglobulin atau globulin hiperimun. Semua dosis perlu disesuaikan dengan fungsi ginjal pada pasien. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya akan melanjutkan mengenai pencegahan infeksi cytomegalovirus. Jadi, dalam pencegahan penularan infeksi cytomegalovirus dari ibu hamil kepada bayinya, yaitu dengan selalu mendeteksi adanya IgM anti-cytomegalovirus guna mengetahui adanya infeksi kongenital. Untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi virus dalam lingkungan, maka sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan dan sanitasi pada lingkungan, serta untuk selalu menjaga pola hidup dengan rajin mengkonsumsi makanan sehat dan melakukan olahraga secara teratur. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Anak Gunda Rakamita Rudiatmana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Jadi untuk kesimpulannya, Cytomegalovirus adalah salah satu virus dari famili Hesperidae yang dimana virus ini menggunakan manusia sebagai inang utamanya, dan Cytomegalovirus merupakan penyebab yang paling umum dari infeksi kongenital. Infeksi pada virus ini dapat menyebabkan perbesaran sel, gangguan pendengaran sensori neural, dan salah satu penyebab utama malformasi kongenital dan juga penyebab utama dari kecacatan neurologis. Infeksi pada Cytomegalovirus dapat terjadi di segala usia di seluruh dunia. Penularan Cytomegalovirus dapat melalui 2 jalur, yakni horizontal dan vertikal. Transmisi horizontal merupakan penularan yang berasal dari seorang individu ke individu lainnya, sedangkan transmisi vertikal merupakan penularan yang berasal dari ibu ke janin. Transmisi secara horizontal dapat terjadi melalui kontak dengan orang lain atau dengan jarak yang dekat dengan perantara cairan tubuh yang telah terkontaminasi Cytomegalovirus. Di sisi lain, transmisi Cytomegalovirus vertikal dapat terjadi secara in utero, intrapartum, dan postnatal. Untuk penanganan pada Cytomegalovirus hanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki sistem imun yang lemah dan bayi yang dengan dugaan menderita Cytomegalovirus. Untuk diagnosis Cytomegalovirus dapat digunakan beberapa metode seperti analisis retrospektif dari bercak darah kering dan pemeriksaan PCR yang menggunakan air liur atau urin dari pasien. Dan terdapat beberapa pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk infeksi Cytomegalovirus ini, yaitu seperti pemeriksaan PCR, CT scan, MRI, USG antenatal, dan amniocentesis. Dan tata laksana pada penderita Cytomegalovirus dapat dilakukan dengan pemberian antivirus serta tata laksana suportif. Pencegahan virus ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan setelah kontak dengan air liur atau urin, menghindari mencium mulut anak, dan menghindari berbagai makanan, minuman, dan alat lain yang terpapar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ini merupakan daftar pustaka dari SGD kami dan juga berkata mengucapkan terima kasih.